Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Doa saya Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita semakin melihat penyertaannya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita pagi ini akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan tentang ibadah. Ayat hafalan kita khususnya di tengah-tengah gereja kami sedang bangun dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8 dikatakan, latihlah dirimu beribadah, jauhilah mitos-mitos, dongeng-dongeng nenek tua. Sebab di dalam ibadah ada janji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Ibadah berguna di dalam segala hal. Olahraga terbatas. Kenapa ibadah harus kita latih? Karena di dalam ayat-ayat sebelumnya Paulus sedang mengajarkan tentang satu keadaan, satu situasi, bagaimana di hari-hari ini ada banyak orang tersesat mengikuti pengajaran-pengajaran yang keliru, yang salah, ajaran daripada setan-setan, penafsiran-penafsiran, pemahaman-pemahaman yang keliru. Lalu muncullah di ayat 7 dan 8 itu, latihlah dirimu beribadah. Jadi kita perlu melatih kita untuk hidup kita menjadi hidup yang biasa beribadah, tentu dengan konsep yang benar. Sama seperti kita melatih otot-otot kita supaya kuat, kita perlu melatih hidup kita untuk menghadapi hal-hal, kejadian-kejadian di depan, untuk kita melatih diri kita beribadah. Karena ibadah membawa kita untuk mengenali Tuhan lebih lagi. Ibadah membawa kita semakin memahami, mengerti tentang Tuhan dengan benar. Karena itu kalau ibadah tidak begitu penting, ibadah itu cuma sambilan, hal-hal yang sepele, maka kita tentu tidak akan pernah mendengar kisah ketika Musa untuk melepaskan orang Israel untuk beribadah. Dia perlu mengalami perkara yang luar biasa dalam memenuhi panggilan Tuhan. Dia berjumpa dengan sebuah belukar yang terbakar tapi tidak hangus, tidak terbakar, untuk melengkapi dia, meneguhkan Musa, melepaskan orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Dia melihat, mengalami bagaimana tongkatnya jadi ular, tangannya dimasukkan ke kantong jubahnya dan menjadi putih, yaitu dia terkena kusta. Lalu ketika dia masukkan lagi, tangannya kembali sembuh. Dia perlu diteguhkan sedemikian rupa. Dan untuk memaksa orang-orang Mesir, khususnya Firaun, melepaskan untuk orang Israel bisa beribadah, mereka perlu mengalami itulah di sisinya orang Mesir, tetapi di sisinya orang Israel, mereka melihat mujizat-mujizat. Jadi kita lihat memang ibadah itu begitu luar biasa. Makanya nggak heran kalau Paulus juga mengatakan bahwa sesungguhnya agung rahasia ibadah kita. Jadi ada keagungan, ada kebesaran, ada sesuatu yang luar biasa. Sesungguhnya agung rahasia ibadah kita. Karena itu betapa pentingnya kita memahami dan menghidupi untuk hidup di dalam yang namanya ibadah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 kita lihat di sini dikatakan bahwa keadaan menjadi sulit dan sukar karena banyak orang lari dari konsep ibadah yang benar. Nah, mari kita lihat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi di dalam ibadah ada kekuatan, ada janji, ada berkat untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Makanya Yosua berkata, aku dan sisi keluargaku, aku akan beribadah. Di ayat satunya 2 Timotius 3 itu bahwa keadaan menjadi sulit dan sukar, dan salah satu penyebabnya karena banyak orang percaya dalam beribadah, ibadahnya lari dari konsep yang benar. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Makanya gak heran ada banyak orang kecewa sama Tuhan. Kenapa aku beribadah, tapi aku gak ngalamin janji-janji Tuhan dalam hidup saya. Lalu mereka mulai marah, kecewa. Padahal bukan salah Tuhan, tapi mereka beribadah hanya secara lahiriah, tetapi esensinya mereka memungkiri ibadah yang sesungguhnya. Seperti Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku, tapi hanya mulutnya, hatinya tidak. Jadi ibadah itu, saudaraku, bicara tentang persembahan hidup, segenap hati, jiwa, pikiran, kekuatan. Kita mengasihi dia, segenap hati, kekuatan, pikiran, perasaan kita, ekspresi kita seluruhnya, roh, jiwa, tubuh kita. Baru kita bisa mengalami. Nah, orang-orang ini beribadah, tapi memungkiri kekuatannya. Makanya Paulus
agak keras. Dia berkata dalam Filipi 3 ayat 1b, dia menuliskan, aku menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi kita lihat, Paulus mengingatkan gereja di Filipi, hati-hati dengan anjing-anjing. Ibadah-ibadah yang palsu yang dilakukan oleh pekerja-pekerja yang jahat. Nah, sederhananya adalah kalau kita lihat di sini, ibadah yang palsu, ibadah yang menolak hakikat daripada esensi daripada ibadah. Mereka hanya membangun kemegahan mereka bukan dalam Kristus, tetapi kepada apa? Kepada hal-hal lahiriah. Makanya Paulus tantang di sini. Sebenarnya aku juga punya alasan, bahkan lebih dari siapapun, untuk kalau cerita tentang hal-hal lahiriah. Jadi disinilah kita belajar hari-hari ini Bapak Ibu, melatih diri kita beribadah, karena di depan kita akan ada gempa bumi. Kemarin saya dengar gunung Tobah, maksud saya ada gempa di Tobah. Dan kita meyakini bahwa Danau Tobah itu di bawahnya ada sebuah gunung, dan kalau itu mulai bangkit hidup, wah itu pengaruhnya sepertiga bumi bisa mengalami masalah. Kita tadi juga dengar tadi jam 9 pagi bom bunuh diri kembali terjadi. Kita akan lihat ada banyak hal-hal. Dan kalau kita nggak kuat, kita nggak siap, kita bisa murtad. Akan ada sampar lebih lagi daripada COVID-19. Gempa bumi, kelaparan, aniaya. Karena itu kita perlu masuk dalam konsep ibadah yang benar. Ibadah yang sejati. Ibadah yang harus kita latih dalam hidup kita. Jadi ibadah yang palsu itu menyesatkan, menimbulkan banyak beban-beban palsu. Keterikatan. Kalau ibadah yang sejati, dia akan menuntun membawa kita pada kebenaran, dan itu memerdekakan, mengalami kelepasan. Banyak orang ke gereja hanya untuk memuaskan hawa nafsu, syahwat agamawinya saja, peraturan-peraturannya. Ibadah yang sejati itu arahnya menyalipkan daging, tapi ibadah yang palsu memuaskan daging. Ya, kesenangan, jadi hal-hal lahiriah. Ibadah yang sejati mengarah kepada esensi. Tapi ibadah yang palsu hanya aksesoris-aksesoris. Mempeributkan hal-hal yang nggak perlu diributkan. Orang sibuk ya, hanya acara-acara Natal, makan, minum. Pertanyaannya apa hidup kita makin berubah? Apakah kita kenal Tuhan hanya sampai di situ? Ibadah yang sejati itu didasari oleh kebenaran, kekudusan, ketaatan, rasa hormat, takut kepada Tuhan. Tapi kalau ibadah yang palsu didasari oleh apa? Aturan-aturan manusia, hikmat manusia. Akhirnya apa? Cuma sebatas aksesoris, sembarangan, pemberontakan, lahiriah, hanya agamawi. Secara lahiriah mereka beribadah, tapi hakikatnya mereka menolak. Ibadah yang benar akan membawa kita fokus kepada kekekalan dan perubahan hidup. Ibadah yang palsu hanya nggak beda kayak kita nyembah berhala lah. Pergi ke dukun hanya berharap dapat berkat. Jadi kalau ke gereja hanya berharap dapat berkat, saudara. Apa bedanya kita rumah Tuhan dengan berhala? Gak ada bedanya konsep kita beribadah. Berkat gak usah Anda kejar. Berkat akan mengejar Anda ketika Anda beribadah dengan benar kepada Tuhan. Kiranya renungan pagi ini bisa menolong kita semua. Shalom.